Apakah orang yang terhipnotis itu bisa menuruti semua perkataan orang yang menghipnotisnya, atau dengan kata lain, apakah sugesti yang kita berikan kepada klien kita, kepada pasien kita, ini selalu dituruti oleh klien atau pasien kita? Pada kesempatan kali ini bersama saya Mas Nuk di sini, saya akan memberikan wawasan kepada Anda, utamanya buat Anda yang sudah bisa hipnotis, supaya Anda lebih mengerti bagaimana cara memberikan sugesti yang tepat, sugesti yang powerful. Dan yang kedua, buat Anda yang baru mulai belajar ilmu hipnotis, sehingga nanti fondasi dari awal ini sangat penting untuk Anda pahami. Silakan teman-teman simak videonya dari awal sampai akhir nanti. Saya akan memberikan tips yang luar biasa. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang sudah bergabung di kelas privat My Hypnotist, pun buat Anda yang sudah membeli ebook saya, ebook kitab My Hypnotist. Bagi Anda yang ingin membeli ebook kitab My Hypnotist, bagi Anda yang ingin mendapatkan pelayanan hipnoterapi online jarak jauh, ataupun buat Anda yang ingin mengikuti kelas privat My Hypnotist bersama saya Mas Nuk, silakan Anda hubungi WA yang saya berikan di kolom video ini, teman-teman. Di awal saya mengatakan bahwa apakah sugesti yang kita berikan sebagai seorang penghipnotis ini selalu dituruti oleh klien kita. Karena mungkin dari Anda atau kebanyakan dari Anda masih berpikir bahwa orang yang dihipnotis ini tidak mempunyai kontrol penuh terhadap dirinya, dan apapun yang dikatakan penghipnotis ini selalu dituruti. Oke, sebelum saya menjawabnya teman-teman, tentu Anda harus paham teori dasarnya. Bahwa pertama, seseorang yang masuk kondisi hipnotis ini bukan tidak sadar. Ya, mereka bukan tidak sadar, teman-teman. Mereka hanya berpindah ruangan dari ruangan pikiran sadar berpindah ke ruangan pikiran alam bawah sadar. Yang kedua, orang yang terhipnotis atau masuk alam bawah sadar ini, mereka sangat bisa mengontrol dirinya. Jadi hal-hal yang tidak sesuai dengan hati nurani atau nuraninya, maka dia tidak akan melakukannya. Oke, itu yang harus Anda pahami tentang konsep dasar. Jadi anggapan masyarakat yang menganggap bahwa orang yang terhipnotis ini benar-benar tunduk patuh sepenuhnya 100%, ya tidak begitu juga, teman-teman. Jadi ada hal-hal yang memang tidak bisa dipaksa. Contohnya orang yang dihipnotis disuruh untuk melakukan membunuh orang, atau orang yang dihipnotis disuruh untuk berpindah agama. Nah, ini kan mereka akan menolak karena keyakinan terhadap hal tersebut bertentangan dengan hati nuraninya. Ya, teman-teman harus memahami. Ada tips yang bisa saya berikan supaya sugesti yang Anda berikan ini benar-benar powerful. Ya, ada rumusnya. Beberapa kali saya menyinggung di video saya. Biarkan orang tersebut yang hipnotis dirinya sendiri. Ini rumusnya, teman-teman, ya, dipahami supaya Anda tidak salah kaprah. Yang saya maksud di sini adalah kita sebagai seorang penghipnotis ini hanya mengarahkan klien kita, ya, mengarahkan. Sugesti yang efektif itu bukan dari luar, tetapi dari dalam, dari dirinya sendiri. Nah, kita sebagai penghipnotis ini hanya mengarahkan dan menguatkan yang sudah ada, teman-teman. Ini yang powerful. Saya berikan contoh sederhana saat saya menghipnotis pasien atau klien saya untuk melakukan hipnoterapi untuk merilis, ya, atau membuang emosi negatifnya. Ini pasien tersebut sudah saya masukkan ke dalam kondisi trans yang dalam, masuk di bening, masuk alam bawah sadarnya itu sudah sangat dalam. Di situ saya mengajak pasien, ya, yang pertama saya tanyakan warna kesukaannya apa. Ya, ternyata pasien menjawab tidak punya pilihan karena dia tidak mempunyai warna favorit tertentu. Kemudian saya tanya, kalau berlibur atau ingin hatinya tenang, biasanya sukanya kemana nih? Ke pantai kah? Ke hutan, ke gunung, ke mall, atau kemana begitu? Dan pasien menjawab suka ke pantai gitu. Alasannya saya tanya kenapa. Pasiennya menjawab menjadi tenang, melihat ombak, suasana pantai, dan lain sebagainya. Singkat cerita, saya bawa nih pasien ke kondisi ada di pantai tersebut. Ini kan sudah sesuai, ya, dengan keinginannya pasien, karena pasien sukanya di pantai, maka saya arahkan ke sana. Setelah tiba di sana, saya perkuat emosinya di sana, bagaimana pasien bisa merasakan, ya, real di pikirannya bahwa dia sudah ada di pantai tersebut, benar-benar sudah bisa menikmati
bisa melihat di pikirannya, bisa merasakan dan lain sebagainya. Benar-benar pasien 100% merasa ada di pantai tersebut. Selanjutnya, saya mencoba teknik yang sederhana, yaitu teknik objek imagery, yaitu saya mencoba untuk mensugesti pasien untuk menuliskan sesuatu ya, di kertas begitu. Saya kasih pulpen dan kertas di pikirannya untuk menulis semua emosi-emosi negatifnya, apapun yang dirasakan yang tidak nyaman saya suruh tulis. Nah, langkah selanjutnya rencana saya adalah kertas tersebut saya buang ya, saya suruh untuk membuang ke tengah laut gitu ya. Maka saya mengarahkan pasiennya untuk berjalan dari pinggir pantai menuju pantai ya, supaya bersentuhan dengan air hanya sebatas lutut gitu ya. Kemudian tak suruh dibuang. Tapi ternyata di tengah perjalanannya pasien ini sudah melangkah ya, ceritanya begitu. Kemudian tiba-tiba pasien membuat opsi tersendiri, teman-teman. Apa opsinya? Pak, saya suka menangis saja, Pak. Gitu. Jadi ternyata pasien lebih nyaman untuk membuang emosi negatifnya dengan cara menangis saja, tidak melakukan hal tersebut, membuang. Ya akhirnya saya cancel, teman-teman. Oke, saya turuti keinginan pasien. Sebagai seorang penghipnotis ini, rumusnya tadi harus paham kan? Kita tidak boleh memaksakan sugesti dari luar, maka biarkan dia yang menghipnotis dirinya sendiri. Saya turuti nih. Sudah, kalau ibu maunya dengan mengeluarkan air mata bisa membuang emosi negatif, maka setiap tetesan air mata yang ibu keluarkan akan membuang semua perasaan-perasaan, apakah itu marah, benci, dan lain sebagainya. Intinya, akhirnya pasien tersebut menangis ya, menangis dengan luar biasa ya, air matanya deras gitu ya, banyak sekali. Dan sambil saya berikan sugesti bahwa setiap tetesan air mata ini akan membuang emosi-emosi negatif ya. Ini contoh sederhana, teman-teman. Jadi sebagai seorang penghipnotis ini harus paham, bijak kondisinya ya, tetapi tidak kehilangan kontrol terhadap pasiennya, terhadap kliennya. Meskipun tidak semua kata-kata atau sugesti ini bisa dituruti, contohnya tadi saya mengajak berjalan ke pantai, tapi beliaunya tidak mau dan maunya hanya menangis untuk melegakan pikirannya, perasaannya, ya artinya beliau tidak menuruti sugesti saya. Tetapi sebagai seorang penghipnotis, saya tidak kehilangan kontrol terhadap pasien saya. Maka ya saya turuti, tapi ya saya tetap melakukan tugas saya, merilis emosi negatifnya. Gitu, teman-teman. Itu untuk hal yang lain bisa Anda pahami, Anda mengerti bahwa sebagai seorang penghipnotis yang hebat, cakap, handal ini tidak boleh Anda belajar secara tekstual saja. Daya kreativitas Anda, ya, daya fleksibilitas Anda ini harus tinggi. Dan juga ditambah kecerdasan berpikir dalam sekian detik yang mungkin tidak Anda duga sebelumnya. Anda harus mengasah itu supaya intuisi Anda juga kuat, langkah Anda menjadi tepat, dan sugesti Anda tetap sangat powerful. Oke, demikian, semoga teman-teman lebih memahami bahwa yang namanya hipnotis ini ya luar biasa jika Anda tepat menggunakannya, mahir menggunakan apa yang sudah Anda kuasai. Sekali lagi buat Anda yang mau bergabung kelas privat saya, yang mau mendapatkan layanan hipnoterapi, ataupun buat Anda yang mau membeli e-book saya, Anda bisa hubungi nomor WA yang saya berikan di kolom video ini, teman-teman. Sampai ketemu di kelas privat saya. Salam hormat bersama, Snuk, Sinas, dan bye-bye. Salam hipnosa, tetap semangat.